Testing, testing. Oke. Testing lagi, testing, testing. Oke. Mungkin ada perbincangan dari Sir. Iya, ada. Kalau pertanyaan perbincangan ada. Sabar, sabar. Oke, baiklah, selamat siang, selamat datang kepada para pembimbing dan penguji dalam sidang skripsi akhir Saudara Yeremia Tommy Sepis dengan judul Skripsi Analisa Keamanan Sistem Informasi menggunakan Framework COVID-5 dengan domain DSS05 dan APO13 di Universitas Advent Indonesia. Baiklah, sebelum kita melanjutkan sidang skripsi kita, saya bertanya dulu kepada Saudara Yeremia, apakah Saudara siap untuk mengikuti sidang skripsi ini secara online? Siap, Sir. Apakah Saudara sehat secara fisik dan rohani? Sehat, Sir. Baiklah. Kalau begitu, kita bisa melanjutkan sidang skripsi kita pada hari ini. Baik, selamat siang buat Sir dan Bang J. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan sidang skripsi saya, yaitu mengenai analisa keamanan sistem informasi menggunakan framework COVID-5 dengan domain DSS dan APO13 di Universitas Advent Indonesia. Jadi di sini latar belakangnya dijelaskan bahwa keamanan sistem informasi sangat dibutuhkan. Bentar, Sir. Maaf, Sir, ada sedikit kendala. Ya, tenang, jangan panik, santai aja, relax ya. Ya, Sir. Oke. Jadi keamanan sistem informasi sangat dibutuhkan oleh setiap organisasi maupun perusahaan atau kampus, baik yang sudah terkomputerisasi maupun masih manual. Karena data dan informasi perusahaan itu sangat butuh untuk dijaga, karena banyak data yang sangat penting, sehingga data-data ini harus disimpan, harus dijaga supaya datanya tidak hilang atau tidak rusak. Jadi untuk itu maka saya akan melakukan penelitian ini di kampus Universitas Advent Indonesia agar kampus tersebut tidak kehilangan data maupun datanya dapat terjaga dengan aman. Identifikasi masalahnya, bagaimana kesesuaian sistem keamanan yang berjalan dengan tujuan dan kegunaan bagi kampus melalui COVID-5 dan domain DSS05 dan APO13. Yang kedua, bagaimana mengevaluasi proses keamanan sistem pada kampus UNAI. Tujuan penelitian untuk mengetahui kesesuaian sistem keamanan berdasarkan COVID-5, domain DSS05 dan APO13.
dengan hasil analisa yang telah dilakukan pada kampus UNAI. Yang kedua yaitu untuk menganalisis proses keamanan sistem dengan COVID-5, domain DSS05 dan APO13. Jadi COVID adalah suatu panduan standar praktek manajemen teknologi informasi dan sekumpulan dokumentasi untuk tata kelola TI yang dapat membantu auditor manajemen dan pengguna untuk menjembatani pemisah antara resiko bisnis, kebutuhan pengendalian, dan permasalahan-permasalahan teknis. Jadi domain DSS05 itu memiliki standar tersendiri. Di dalam domain DSS05 memiliki salah satu pernyataan-pernyataan. Salah satunya yaitu melindungi sistem dari malware, baru mengelola jaringan keamanan konektivitas, mengelola endpoint, mengelola identitas user dan akses logik, mengelola aset fisik terhadap aset TI, dan mengelola dokumen sensitif dan perangkat output, mengawasi infrastruktur untuk kejadian terkait keamanan. Nah, di sini juga ada domain APO13 yaitu standarnya yaitu membangun dan memelihara sistem manajemen keamanan informasi, menetapkan dan mengelola rencana perawatan risiko keamanan informasi, mengawasi dan mengkaji sistem manajemen keamanan informasi. Di sini langsung saja hasil penelitian. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai Kepala Departemen Jaringan Sistem Informasi yang ada di kampus Universitas Advent Indonesia. Jadi ketika saya mengambil data, saya minta persetujuan dari kantor dekan untuk meminta izin mengambil data mewawancarai bagian kepala departemen, yaitu kepala departemennya Bang Obaja, sehingga saya harus menemui Bang Obaja, saya mewawancarai untuk mengambil datanya. Domain DSS05 dan APO13, setiap pernyataan yang dinyatakan kepada responden memiliki level mulai dari 0 sampai 5. Responden harus memilih salah satu level yang telah ditentukan untuk menjawab pernyataan yang telah diberikan. Jadi di dalam wawancara saya, ketika saya melakukan wawancara terhadap Bang Obaja, saya melihat dari buku COVID itu sendiri bahwasanya di setiap pernyataan-pernyataan tersebut ada levelnya. Jadi ketika misalkan salah satunya apakah sudah melindungi sistem dari malware, di situ ada pernyataan 1 sudah pernah, pernyataan 2 sudah pernah dan ada manajemennya, pernyataan 3 di situ juga ada keterangannya sampai pernyataan yang kelima. Kalau pernyataan kelima berarti sistemnya sudah aman, udah ada manajemennya, udah ada perencanaannya untuk mengamankannya, di situ sudah lengkap semua. Kalau misalkan sistem tersebut sudah memenuhi syarat. Di sini juga saya akan menjelaskan hasil dari analisa yang telah saya lakukan. Saya telah mewawancarai bagian kepala departemennya, yaitu domain DSS05, di mana Bang Obaja sendiri menjelaskan kepada saya melindungi sistem dari malware, yaitu poin yang dia berikan berada di level 1. Sedangkan mengelola jaringan dan keamanan konektivitas, poin yang diberikan berada di level 3. Mengelola keamanan endpoint yaitu berada di level 4. Mengelola akses fisik terhadap aset TI berada di level 2. Mengelola dokumen sensitif dan perangkat output yaitu level 1. Dan mengevaluasi infrastruktur untuk kejadian terkait keamanan berada di level 1. Sehingga tingkat kapabilitas yang ditemukan
secara keseluruhan di domain DSS05 ini berada di level 2. Ini adalah grafik tingkat kapabilitas domain DSS05. Sekarang kita masuk ke domain APO13. Ketika saya mewawancarai Bang Obaja, ternyata APO13, pernyataan-pernyataan yang ada di APO13 semuanya sebagian besar belum terlaksanakan. Jadi domain APO13 ternyata di kampus Universitas Advent Indonesia belum menerapkan. Jadi ketika saya mewawancarai secara langsung kepada Bang Obaja, pernyataan-pernyataan yang ada di APO13 ini belum ada terlaksana. Sehingga APO13 memiliki tingkat kapabilitas 0. Kesimpulannya, keamanan sistem informasi yang telah ditetapkan pada kampus Universitas Advent Indonesia berdasarkan analisa yang telah saya lakukan, yaitu menurut standar COVID domain DSS05, keamanan sistemnya berada di level 2, yaitu management proses, dan pada tingkat ini dapat diartikan bahwa keamanan sistem informasi berhasil diimplementasikan berdasarkan perencanaan, monitor, dan penyesuaian agar keamanan sistem dapat terjaga dengan baik. Sedangkan menurut standar domain APO13, keamanan sistem informasi yang ada pada kampus belum dijalankan atau belum terlaksana karena hasil wawancara yang telah didapat berada di level 0. Dan yang ketiga, masih terdapat gap atau perbedaan tingkat kapabilitas antara saat ini dengan apa yang diharapkan pada kampus Universitas Advent Indonesia. Hal ini dikarenakan tingkat kapabilitas yang tercapai berdasarkan domain DSS05 berada di level 2, sedangkan yang diharapkan berada di level 3. Jadi ketika saya sebelum melakukan wawancara kepada Bang Obaja, saya menanyakan terlebih dahulu keamanan sistem yang diharapkan di kampus akan berada di level berapa. Ketika itu Bang Obaja menjawab harapannya berada di level 3. Namun setelah dilakukan penelitian, ternyata menurut domain DSS05, keamanan sistem yang ada di kampus UNAI berada di level 2. Jadi gapnya yaitu kurang satu level lagi. Sedangkan menurut standar domain APO13 masih terdapat gap yang sangat signifikan karena belum terlaksana atau belum melakukan standar yang ada pada domain tersebut. Jadi domain APO13 ini belum sama sekali dilaksanakan. Cuman kemarin ketika saya wawancara ada salah satu pernyataan yang telah dilaksanakan. Jadi ada beberapa pernyataan saya bulatkan menjadi 0 karena dari sekian pernyataan ternyata cuma ada satu yang dilaksanakan. Jadi sarannya diperlukan adanya peningkatan dalam monitoring dan evaluasi secara berkala agar bisa memastikan proses keamanan yang sedang berjalan agar dapat memenuhi harapan dan tujuan yang ingin dicapai. Perlunya diterapkan keamanan sistem menurut standar domain APO13 agar sistem yang ada pada kampus Universitas Advent Indonesia lebih memiliki tingkat keamanan yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang ketiga, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian ini dengan mengukur standar keamanan sistem menggunakan framework lain atau standar COVID yang lainnya. Untuk mengetahui seberapa aman sistem informasi yang ada pada kampus Universitas Advent Indonesia. Terima kasih. Ini mungkin presentasi yang dapat saya bawakan. Mungkin ada perbincangan dari Sir. Iya, ada. Kalau pertanyaan, perbincangan ada. Sabar. Oke, baiklah. Terima kasih, Saudara Jeremia. Mungkin kita langsung saja ke sesi tanya-jawab.
mungkin saya persilakan dulu Saudara J untuk bertanya. Nah, itulah privilege-nya jadi ketua penguji, bisa suruh. Tapi kalau sudah disuruh, nggak mungkin nyuruh balik. Silakan. Oke deh. Buat Tommy boleh tolong di stop aja share screen-nya mungkin sementara. Oke. Oke, Tommy. Gimana ya? Sebenarnya sih kalau dari segi penilaian itu emang wajar kalau misalnya ada penilaian yang nilainya 0. Namanya juga belum dilaksanakan kan pasti nilainya 0. Cuma ini cuma satu sih pertanyaan sebenarnya kalau dari saya. Mengapa kesimpulanmu tidak menjawab poin kedua dari identifikasi masalah? Kan identifikasi masalah itu adalah bagaimana untuk mengevaluasi. Tapi di sini hanya hasilnya doang. Gitu. Jadi bagaimananya bisa di nomor 1 poinnya ya. Jadi 2 dan 1 ditukar dulu. Jadi 2 itu evaluasi sistem dilakukan dengan menggunakan ini, pengukuran menggunakan, jelasin, jawab aja di bagian bab 3-mu. Ditaruh di situ di kesimpulan poin 1. Oke, Bang. Ya, karena di identifikasi masalahnya yang di poin kedua itu belum terjawab. Seperti itu. Oke, Bang. Selebihnya sih kebanyakan ada salah ketik, bukan kebanyakan ya, banyak salah ketik. Sama ini mungkin pertanyaan satu lagi, daftar pustakamu emang cuma 5 ya? Kemarin itu sebenarnya saya melakukan penelitian ini saya ke kampus-kampus luar, Bang. Jadi waktu itu saya ke Unicom, ke ini saya cari referensinya. Ada di laptop sebenarnya, Bang. Cuma laptopnya rusak. Oh, begitu. Iya. Ya, cuma maksudku kan ini, kayaknya kalau cuma 5, tunggu ya. Harusnya lebih sih punyamu referensinya. Harusnya lebih sih, karena ini kan ada banyak yang dipakai. Contoh deh, ITGI COVID aja nggak dimasukin daftar pustaka. Sebenarnya ini saya ngambil langsung dari bukunya semua, Bang. Buku COVID-nya. Buku COVID-nya semua? Iya. Jadi di dalam gitu. buku COVID itu semua udah ada penjelasannya, ada rumusnya juga untuk apa itu udah lengkap semua di buku COVID, Bang. Yang COVID-5 and Enterprise Governance of Information Technology? Yang itu? Bukan, Bang. Oh, bukan yang itu. Enggak, maksudnya kan itu ada tadi bukunya kan, yang ITG, yang IT Governance Institute kan, yang Iya. COVID-5. Iya. Ya itu maksudnya itu belum ada di daftar pustaka. Tapi udah dipakai. Contohnya nih di halaman 9 ada dipakai. Gitu. Tapi di ininya nggak ada di daftar pustakanya. Maksudku tambahin aja ke situ bukunya. Oke, Bang. Jangan sampai nanti udah nge-refer, nge-citate ke satu hal, terus habis itu nggak ditaruh daftar pustaka, kita kayak ngebajak gitu. Kita nggak mention dari siapa. Kita cuma mention dari siapa, tapi kita nggak kasih source-nya. Identifikasi masalah. Cuman saya mau tanya dulu ke sini ya, yang identifikasi masalah kembali lagi. Bagaimana kesesuaian sistem keamanan yang berjalan dengan tujuan dan kegunaan bagi kampus melalui COVID-5, domain DSS 05 dan APO 013 ya. Kamu bisa tunjukkan itu hasilnya yang mana? Boleh di share screen. Pakai Word kamu juga boleh. Hasil dari Ya. apanya nih, Sir? Ya, hasilnya yang dari identifikasi masalah itu saya mau lihat itu yang mana. Oh, itu sebenarnya ada di laptop saya, Sir. Tapi saya bagikan fotonya aja ya, Sir. Boleh, nggak apa-apa. Mau screenshot, mau apa, seperti apa. Oke, Sir. Oh, bukan. Maksud saya itu prosesnya. Di Word kamu kan mesti ada apa yang kamu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kan di sini kembali ya. Jadi saya akan samakan dengan kesimpulan kamu. Nomor 1 itu otomatis kesimpulan kamu adalah berdasarkan identifikasi masalah ya, seperti itu. Dan nomor 2 itu ada hubungannya dengan identifikasi masalah nomor 1. Benar nggak? Lihat di kesimpulan kamu. Nomor 1, identifikasi masalah kamu jawab itu di nomor 1, 2, dan 3 kesimpulannya. Benar nggak?
Ya, Sir. 1, 2, 3. Ya. Seperti itu ya? 1, 2 ya? 1, 2, 3. 3 masuk juga berarti ini kategorinya ya. Masih terdapat gap ya. Iya, Sir. Nomor 4. Sebenarnya nomor 4 juga saya baca-baca jadi mirip-mirip. Ya, nah, yang saya ingin lihat dari jawaban kamu di kesimpulan itu adalah prosesnya itu yang mana di penulisan kamu. Kan di situ mengetahui kesesuaian, ya. Bagaimana kesesuaian sistem keamanan yang berjalan, ya kan, dengan penggunaan COVID-5 domain DS05, ya. Ya. Nah, itu di mana, yang mana? Kamu jelaskan di penulisan kamu. Proses itu yang mana yang kamu lakukan sehingga kamu mendapat kesimpulan bahwa saya harus naik turun nih. Kesimpulannya adalah keamanan sistem, ya kan, kamu jelaskan situ ya. Keamanan sistem informasi yang ditetapkan pada kampus ini levelnya 2, nah, seperti ini. Oh. Sedangkan menurut standar APO 013 terlaksana level 0, nah, terdapat gap gitu ya. Nah, nomor 2, identifikasi memang kamu belum jawab ya, evaluasinya tidak ada, tapi nanti saya akan tanya juga. Silakan, yang mana? Berdasarkan kesimpulan kamu sudah jawab, itu kan di kesimpulan semua ada. Tapi prosesnya yang mana? Jelas, kasihkan. Prosesnya ini, Sir, yang melindungi sistem dari malware, yaitu dia berada di level 1, Sir. Itu di mana? Baru mengelola. Boleh kamu share screen, kasih tunjuk yang mana? Ada Word kamu kan di situ? Ada, Sir. Ya, silakan. Ini, Sir. Prosesnya, Sir. Oke. Ya, itu ada yang tadi dibilang sama Sir Soleman tuh betul, salah satunya itu adalah pertanyaan. Nah, pertanyaan itu dituangkan dalam bentuk tabel ini. Iya, Sir. Pertanyaannya ini, Sir, seperti ini, Sir. Nah, ini, Sir, di lampiran ini, Sir. Ya, jelaskan apa yang kamu lakukan. Jadi ketika saya mewawancarai Bang Obaja, saya melakukan wawancara berdasarkan buku COVID. Di buku COVID sendiri ada standar-standarnya, ada poin-poin yang tertulis. Jadi di situ saya tinggal memasukkan pernyataan-pernyataan dari setiap domain. Contohnya seperti pernyataan ini. Domain DSS05 yaitu ini misalkan melindungi sistem dari malware. Jadi di dalam satu DSS 0501 ini ada beberapa pernyataan. Itu mengkondisikan kesadaran akan perangkat lunak yang berbahaya dan menerapkan prosedur pencegahan beserta tanggung jawab. Nah, di pernyataan ini Bang Obaja tinggal menjawab kira-kira pernyataan ini sudah dilakukan atau belum. Di situ yang di grup saya bagikan tadi itu, Sir, itu dari setiap jawaban yang telah dijawab oleh Bang Obaja. Nah, dari setiap pernyataan ini langsung dibagi rata-ratanya aja, Sir. Jadi ketika menentukan berada di level berapa setiap pernyataan ini, ada sebenarnya di Excel di laptop saya, Sir. Cuman saya nggak bisa tunjukkan karena laptopnya. Kan itu ada penilaiannya. Itu maksudnya itu bisa nggak kamu masukkan di situ? Yang mana, Sir? Ya, Excel-nya itu. Itu laptopnya rusak, Sir. Ya, nanti. Oh, nanti bisa saya masukkan, Sir, kalau udah bisa.
Nah, apa yang kamu lakukan? Terus ceritakan lagi. Yang saya lakukan dari setiap pernyataan ini ada beberapa kriteria jawaban yang telah diberikan Bang Obaja. Yang pertama ada di level 0, ada di level 1, ada di level 2, sampai ada di level 4. Nah, dari setiap pernyataan-pernyataan yang telah dijawab ini, ada di buku COVID, dijelaskan bahwa dicari dulu rata-ratanya, Sir. Dia berada di level berapa? Misalkan di DSS 01, DSS 0501, dia rata-ratanya berapa? Baru DSS 0502, rata-ratanya berapa? Dan seterusnya sampai ke DSS 05 yang 07. Semuanya kan ada 7. Di situ ambil rata-ratanya, baru dari setiap DSS ini dibagi lagi, ada rumusnya, Sir, di bab 3 itu. Jadi kamu mengevaluasi berdasarkan dua tadi ya, DSS 05 sudah dijalankan sebagian, sementara APO 13 belum dijalankan. Iya, Sir. Nah, tapi tadi kamu bilang, coba saya tanya. Saya kembali lagi ya, saya tanya ke APO 13 itu. Tadi ada yang kamu bilang belum dilaksanakan, ya. Belum dilaksanakan APO 13. Saya lihat di datanya semua memang itu 000 semua yang kamu kirim ya. Tapi tadi kamu kasih statement, pada saat kamu melakukan penelitian, sudah ada satu yang sudah dilaksanakan. Yang mana itu? Oh, itu ada yang saya bagikan di grup, Sir. Iya, itu. Di bagian di grup ada cuma satu pernyataan yang sudah dilaksanakan, Sir. Tunggu, saya tadi. Dia ini, Sir, dicatat tindakan kejadian yang bisa berdampak pada efektif atau kinerja. Yang mana? Yang di halaman terakhirnya. Halaman terakhir. Pernyataan terakhir. Oh, nomor 5, catat tindakan yang bisa berdampak efektif. Saya kepala perpustakaan. Saya di bawah siapa? Saya di bawah PR1. PR1 di bawah siapa? PR1 di bawah rektorat. Di bawah rektor kan? Karena pembantu rektor. Kemudian ada yayasan di atasnya. Nah, kalau Sir Obaja itu di bawah siapa? Kurang tahu sih saya, Sir. Ya lihat struktur organisasi, ya ampun. Kamu yang di bab 3, Sir. Iya, kamu bikin sendiri, kok kamu nggak kurang tahu. Kamu asal masukin aja berarti ya. Mungkin ada tambahan dari pembimbing, silakan kalau ada tambahan. Tolong dimatikan share screen-nya, di stop aja. Dari saya cukup. Pembimbing 1 cukup, pembimbing 2 mungkin ada tambahan. Paling yang itu aja Top, referensi. Oh iya, itu kok bisa cari referensi dari yang lain, maksudnya kalau misalnya itu kan memang buku itu ada semua di situ. Yes, tapi ada apa namanya, istilah-istilah lain yang mungkin bisa kamu dapatkan di materi yang lain, atau di buku yang lain, atau di internet, atau di jurnal gitu. Itu yang bisa kamu tambahkan dan bisa membuat materi itu jadi lebih bervariasi gitu. Pengertiannya, definisinya, terus item-itemnya. Gitu. Jadi ya memang agak ini juga sih, kalau misalnya daftar pustaka kamu terlalu sedikit. Walaupun mungkin semuanya itu nanti kamu ambil dari satu buku gitu. Mungkin kamu bisa tambahkan itu aja. Oke, tambahan. Tommy, bukannya kamu bilang waktu itu kan sudah waktu sama saya ada beberapa yang dari internet yang kamu ini sebelum dapatkan buku, itu yang dimasukkan. Jadi referensi pembahasan kamu itu kan banyak waktu itu yang dari internet sebelum kamu dapat buku. Oh iya, Sir. Cuman waktu referensi dari internet itu ini, Sir, nggak sesuai sama yang dibahas ini, Sir. Makanya setelah saya dapat buku, ternyata di buku udah ada semua, Sir. Tapi itu kan biarpun hanya satu bagian kecil, ada yang ini, itu termasuk referensi. Tidak harus semuanya sama, berbeda dong. Namanya ini penelitian itu untuk referensi, kok ini beda, itu makanya itu referensi.
Sir. Jadi itu bisa dimasukkan. Oke, Sir. Oke, baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Saudara Jeremia boleh bisa keluar sebentar. Nanti kita panggil lagi di grup ya. Oke, Sir. Kami diskusi dulu. Oke, terima kasih Bapak pembimbing dan penguji. Mungkin ada masukan sebelum kita melakukan penilaian dari pembimbing, silakan. Isi masing-masing, sepakatnya segitu. Oke, baiklah, kalau tidak ada, mungkin bisa kita panggil. Oke, baiklah. Terima kasih Yeremia Tommy Cepis. Kami tadi sudah berdiskusi, jadi secara sepakat tidak ada permasalahan di skripsi kamu, dan Batu saya juga masih ingat waktu di sidang proposal, waktu itu kamu hanya minta DS, hanya memasukkan DS S05, kemudian saya minta tolong tambahkan perbandingan, dan kamu lakukan, kamu kerjakan itu, jadi saya lihat ada tambahan, cuman yang saya tidak lihat adalah prosesnya. Nah, ternyata proses itu penting, karena orang mau tahu kan, orang mau tahu seperti apa, tapi datanya ada. Saya tadi sudah lihat semuanya, kamu tinggal memasukkan saja, jadi yang data manualnya kamu masukkan sebagai lampiran, itu catatan ya. Kemudian proses apa yang kamu lakukan, itu dituliskan di bab 4, karena bab 4 kamu tuh sedikit sekali, bagi saya itu, dan sedikit narasi ya, kamu ceritakan ya. Jadi misalnya rumus ini digunakan untuk menghitung ini, dimasukkan nilai sekian, sekian, sekian ya. Jadi itu narasi itu kamu masukkan, sebagai itulah apa yang kamu teliti, apa yang kamu kerjakan ya. Jadi panjang. Jadi tidak bapak tuh hanya 6 atau 5 ya kalau nggak salah. 5 halaman ya. Seperti itu. Jadi akan terbentur sekali dengan bab-bab yang lainnya. Jadi tolong dimasukkan ya supaya lebih ilmiah. Dan daftar pustaka tolong dilengkapi seperti itu. Ya, jadi itu catatan pribadi saya sudah ada di modul, silakan dilihat ya. Oke. Nah, jadi tadi kami sudah menilai dan kami sudah memberikan nilai. Jadi nilai ini akan kami keluarkan seandainya revisi-revisi akan diberikan ya, dimasukkan setelah revisi-revisi yang kamu lakukan ya. Jadi kalau kamu tidak melakukan revisi itu, kami tarik nilainya dan ya sidang ulang, skripsi ulang ya, sidang ulang. Jadi dikasih waktu 2 minggu. Nah, jadi hasil dari sidang skripsi hari ini, kamu lulus sidang skripsi hari ini dengan nilai yang kita bisa bilang, nilainya tidak kami sebutkan, nanti kamu lihat sendiri di modul, dengan nilai yang baik lah, bisa dibilang terbaik lah, ya, seperti itu. Ya.